Depannya hancur handphone. Depannya hancur, tinggal tapi yang dikasih tahu pengacara-pengacara itu selalu bagian belakang. Iya. Dia bikin strategi baru. Mereka akan membawa saksi lagi. Saksi lagi, beli saksi. Ibtu Rudiana terciduk beli saksi baru rekayasa kasus Vina dibongkar Bu Widya, bikin shock. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, update dari kasus Vina ya. Selain dari 6 terpidana sedang berupaya mengajukan PK melalui pengacara Otto Hasibuan dengan saksi dibantunya Dede ini ya. Kan Sudirman isunya itu antara dibebaskan atau masih sulit ditemui, terutama oleh pihak keluarganya ya. Dan kenapa Ibtu Rudiana ini jadi kayak mempermasalahkan 7 terpidana, apalagi kan Ibtu Rudiana juga tidak dipanggil pada saat PK Peradilan Sekatatal. Ini yang makin janggal di kasus Vina dan masih rumit tentunya. Untuk lebih jelasnya kita simak aja dari edukasi Ibu Widya ini. Geram pastinya sama Ibtu Rudiana ya, kita lihat. Perusak institusi polisi, ya, Polri. Ini baru benar Rudiana. Perusak institusi Polri. Apa? Mana tadi akunnya pahlawan rakyat tadi, Rudiana pahlawan rakyat tadi? Mana? Nongol, komen. Ya. Kalau dulu ada 7 jenderal yang diculik, disiksa, di dalam keadaan hidup, ya, dimasukkan ke sumur lubang buaya. Sekarang ini ada rakyat jelata, ya, disiksa, disetrum, ya, sama yang namanya Rudiana dan kawan-kawan itu, ya. Rudiana orang jujur. Lah iya, dia jujur, sumpah pocong mau, ya, sumpah mati 7 mau, ya kan, begitu kan. Mana dia kalau orang jujur, mana dia? Ya, itu kata dia, kata penyidik, kecelakaan tunggal bagus. Kenapa? Senggol-senggol mantan-mantan. Makanya ya di balik Rudiana itu banyak orang. Banyak orang, mana mau ya. Rudiana itu penjara seorang diri, nggak mau lah, nggak mau ya. Bro, dia udah menggerakkan orang-orang. Saya tuh udah tahu kenapa ya. Di pusat di pusat ya udah ada yang nanya-nanya, tahu alamatnya Widya nggak, tahu kenal orang ini nggak. Ngakak gue. Oh, mungkin salah satunya karena nanti banyak yang terlibat ya selain Ibtu Rudiana. Makanya walaupun mungkin banyak yang menyudutkan atau fokusnya ke Ibtu Rudiana, tapi di belakangnya itu banyak oknum-oknum yang pasti kalau terkuak semuanya terlibat. Seperti itu kali ya, kita lihat lagi. Ya. Dimintain KTP Anda atau SIM pada ngacir, ya. Saya akan antar Anda, ya. Saya akan antar Anda. KTP-nya dulu, Pak, sebagai pengenal mana, Pak? Nggak mau. Kalau Anda itu katanya seorang anggota, paling tidak hafal nomor buku anggota mana. Kok cemen? Emang kita ini bodoh? Emang Indonesia ini bodoh? Cukup satu, bro. Kalau ada orang yang bertanya-tanya, mintain kartu anggota, apa namanya, buku anggotanya sama KTP, itu aja. Minta, ya. Jangan-jangan dia bikin strategi baru, ya. Makanya saya bilang, mereka akan membawa saksi satu, ya. Mereka akan membawa saksi lagi, ya, saksi lagi, beli saksi. Dan apakah nih pengacara yang sebelumnya berhasil membebaskan Peggy Setiawan ya, Tony RM ini bisa nggak ya bantu, terutama dari pihak keluarga Sudirman ini ya, karena katanya Polda Jabar tidak mempunyai kewenangan mengekang Sudirman ini karena sebegitu sulitnya keluarga Sudirman
untuk bertemu saja sama Sudirman itu katanya sulit, walaupun ada isu Sudirman itu dibebaskan. Tapi kan ini ternyata keluarganya sendiri mencari Sudirman gitu kan, terakhir karena di Polda Jabar. Gimana nih upaya atau mungkin arahan dari pengacara Tony RM ke depannya seperti apa? Ini telah melakukan pelanggaran karena menghalang-halangi ya, atau mempersulit keluarga bertemu dengan Sudirman. Padahal ya, penyidik Polda Jawa Barat ya, dalam hal ini di Ditreskrim Polda Jawa Barat itu tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai, melakukan pengekangan atau upaya paksa ya, apapun itu agar Sudirman tetap berada di Polda Jawa Barat. Itu penyidik Polda Jawa Barat ini tidak mempunyai kewenangan karena status Sudirman itu terpidana, bukan tersangka, bukan tahanannya penyidik. Sehingga kalau memang benar ya, ini adalah upaya penyidik ya, justru kami mempertanyakan kenapa penyidik melakukan hal demikian. Apakah oknum penyidik atau oknum polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat itu ketakutan kalau kemudian Sudirman itu dikembalikan ke lapas? Ketakutan nanti akan ditemui oleh keluarganya, akan ditemui oleh para wartawan, kemudian ditanya kasus yang sebenarnya, ditanya apa yang telah dilakukan, apa yang sebenarnya terjadi selama di Polda. Apakah penyidik Polda Jawa Barat atau oknum polisi dari Polda Jawa Barat khawatir mengenai hal itu? Bapak Kapolri ini harus segera menindaklanjuti hal ini, karena terbukti dari keterangan, dari komunikasi Beni dengan pengacaranya Sudirman kemarin malam bahwa Sudirman masih ada di Polda sejak bulan Mei 2024, sejak kasus Pina mulai rame lagi ya, sampai sekarang ya. Ini untuk apa Sudirman terus berada di Polda? Dan tindakannya itu ya membuat keluarga sangat kesulitan untuk ketemu dengan Sudirman. Oleh karenanya Bapak Kapolri harus mengecek keberadaan Sudirman dan harus menegur oknum polisi atau oknum penyidik di Ditreskrim Polda Jawa Barat ya, agar segera mengembalikan Sudirman ke lapas. Harus mengembalikan ya, Sudirman ke lapas Kesambi, di mana Sudirman ditempatkan di lapas Kesambi Cirebon sebelumnya. Kalau tetap saja ya, ini sudah seperti zaman Orde Baru ya, ini penyidik atau oknum polisi ini seenaknya sendiri, sewenang-wenang ya, melakukan tindakan-tindakan ya, melakukan pengekangan, melakukan penguasaan terhadap terpidana, di mana penyidik tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengekangan, penguasaan atau upaya agar Sudirman tetap berada di Polda Jawa Barat. Semoga informasi ini ya ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri yang terhormat, yaitu Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Salam untuk keadilan. Sudah berupayalah dari pengacara Tony RM ini ya, karena memang dasarnya kenapa Sudirman ini di Polda Jabar, terus kenapa sulit ditemui oleh pihak keluarga gitu, dan akhirnya kan media pun tidak bisa menyentuh gitu, walaupun dari 6 tersangka sebelumnya terpidana sudah bisa diupayakan melalui Pak Oto ini untuk nanti pengajuan PK seperti Sakatata, tapi terutama satu di Sudirman kemana, di mana, atau kondisinya seperti apa, luka-luka kah, sehat walafiat, jangan sampai dia kenapa-napa, kan ini mengenai hak asasi manusia dimanapun dia berada ya, walaupun sedang di penjara gitu kan. Sudirman juga kan salah satu kunci yang jangan sampai dia tuh tidak menyampaikan sama seperti 6 terpidana lainnya gitu yang sedang berupaya mengajukan PK kembali. Ini kan
kesempatan lah setelah Sakatatal sudah berupaya dibantu para tabas ini untuk yang 6 terpidana. Kalau bisa ditambah Sudirman nih satu yang sulit dihubungi, sulit ditemui, dan keluarganya juga kesulitan banget. Kenapa Polda ini seolah-olah menyembunyikan Sudirman gitu. Semoga yang diupayakan oleh pengacara Tony RM ini bisa Sudirman ini dikembalikan lah itu ke lapas Cirebon yang tadi disebutkan ya, yang di Kesambi gitu guys. Ini juga jadi membuat kecurigaan pas Uya tuh bertanya ke salah satu teman almarhum Eki, kan ini benar-benar kuat arahnya ke kecelakaan, sampai helmnya juga sebenarnya pecah dan lain-lain. Jadi mungkin walaupun motor jalan sendiri dan tidak rusak parah, tapi si korban itu terpelanting kah sampai helmnya pecah dan lain-lain gitu. Jadi arahnya lebih ke kecelakaan sebenarnya mungkin ya. Ini yang dijelaskan oleh teman almarhumah Eki tuh sampai punya bukti foto helmnya juga loh. Dan ini mungkin jadi ketakutan untuk Ibtu Rudiana kalau nanti harus Ibtu Rudiana harus dimunculkan, terus harus hadir nanti di persidangan lainnya PK, dan nanti kedepannya lah rumit sekali kasus Vina ini. Kita lihat aja seperti penjelasan dari teman almarhum. Untuk pengacara-pengacara yang pada ngomong helm tidak hancur, bisa kita kasih lihat foto helm depannya? Boleh. Oke, ini dia. Full face itu. Itu hancurnya apa aja sih? Bagian sini, bagian mulut Bagian mulut gimana? pecah dia. Itu kan Pecah. harusnya gini kan? Ya harusnya nutup itunya ya, full bawahnya. face. Full Iya. face. Ini hancur ini. Hancur. Tapi kaca masih ada. Kaca masih ada. Kaca masih ada. Iya, kaca masih ada. Ininya pecah dia, patah. Patah ya? Patah. Oke. Nggak busa. Jadi ini mungkin arahnya ke kecelakaan, jatuh, nyungsep, terus bagian mukanya lebih dulu menghantam benda tumpul ya kan, di situ banyak badan jalan ya. Terus helm full face-nya rusak bagian depan, dan muka almarhum Eki itu hancur, beberapa gigi rontok. Ya kemungkinan besar kecelakaan gitu. Dan kenapa dari sisi pihak Ibtu Rudiana ini malah benar-benar menjerumuskan 7 terpidana, mereka harus menerima hukuman ini yang bukan pelaku pembunuhan atau pemerkosaan gitu. Semoga saja ini segera terang benderang ya, dan segera tidak rumit lagi lah kasus Vina ini selesai gitu kan. Tapi benar-benar jangan lagi ada yang ditutup-tutupi di kasus ini ya. Dan ini pelajaran aja, lebih hati-hati lagi kalau berkendara gitu. Terima kasih yang udah menonton channel Suara Hati Sang Istri. Tunggu aja update berikutnya. Dan terima kasih, bye.